Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Chapter 582, Harmoni Tanpa Teman Lama. Mokebe mencibir. Kata-kata yang bagus, katanya, dengan nada mengejek. Mo Xiaochuan telah menerobos area terlarang, dan sesuai aturan, dia akan dilumpuhkan dari kultivasinya, serta diusir dari sekte. Klan Wanfeng, apakah kalian sudah siap? Ekspresi Mo Wanfeng akhirnya berubah. Wajahnya dipenuhi kesedihan yang mendalam saat ia berkata dengan suara berat, "Jika bukan karena kakak Dochen, aku sudah lama mati di luar sana. Aku telah hidup bertahun-tahun, dan jika aku harus mengorbankan hidupku untuk anakku, aku akan menerimanya dengan lapang dada." Dengan penuh keteguhan, ia berlutut di hadapan singgasana dan berkata dengan suara lantang, "Saya mohon kepada penatua leluhur serta enam tetua agung, berikanlah restu kalian demi jasa besar kakak Dochen bagi keluarga, serta pengabdian diam-diam saya selama bertahun-tahun." Dia tiba-tiba bersujud tanpa menggunakan chi vital. Bang, batu hijau di depan aula langsung retak dan hancur, sementara darah mengalir ke segala arah. Suasana duka menyelimuti seluruh aula. Ekspresi semua orang berubah. Tatapan mereka kini dipenuhi belas kasih. Keenam tetua agung mengerutkan kening, tenggelam dalam pikirannya masing-masing. Satu-satunya yang tetap tak bergerak adalah tetua leluhur yang duduk di singgasana tengah. Ia masih menutup mata, sementara bayangannya terus bergetar dalam cahaya. Mata Mokebe berkilat tajam saat ia berteriak, "Mo Wanfeng, aturan klan adalah yang paling mutlak. Sebagai penatua klan, kau berani menghalangi pelaksanaan hukuman dengan tubuhmu sendiri? Itu sendiri sudah merupakan pelanggaran besar dan harus dihukum berat." Ia menunjuk ke arah Mo Xiaochuan yang tergeletak di tanah, lalu berkata dengan dingin, "Jika dia terus dimaafkan hanya karena dia anak Mo Daoshen, lalu untuk apa aturan klan dibuat? Aku tidak menyangkal jasa ayahnya bagi keluarga, tetapi aku sudah memaafkannya 2 kali. Itu sudah lebih dari cukup untuk membayar jasa keluarganya." Suasana aula, yang semula dipenuhi kesedihan langsung berubah menjadi tegang dan penuh tekanan. Banyak orang mengangguk diam-diam, setuju dengan kata-kata Mokebe. Jika mereka ingin menegakkan keadilan, maka Mo Xiaochuan harus dihukum berat. Mo Wanfeng mengangkat kepalanya. Wajahnya berlumuran darah saat ia menatap tajam Mokebe dan menggeram, "Mokebe, jangan kira aku tidak tahu apa yang kau rencanakan. Bukan jasa kakakku Dushen yang akan menebus Xiaochuan kali ini, tetapi kultivasiku sendiri." Tiba-tiba, ia mengedarkan ki di telapak tangannya. Ki dari Martial Sovereign melesat keluar, langsung mengarah ke dantiannya. Mo Wanfeng ingin bertindak lebih dulu, mengorbankan kultivasinya sendiri demi memenangkan simpati keenam tetua agung dan seluruh anggota klan, agar Mo Xiaochuan dibebaskan. Semua orang terkejut, tak seorang pun menyangka Mo Wanfeng akan seberani ini, rela menghancurkan kultivasinya sendiri tanpa ragu-ragu. Jelas sekali, ia ingin melindungi Mo Xiaochuan dengan segala cara. "Paman Wanfeng, jangan!" Mo Xiaochuan, yang sebelumnya tergeletak di tanah dalam kondisi sekarat, tiba-tiba menjerit dengan suara yang mengguncang hati. Suara itu dipenuhi kepedihan yang mendalam. Aura yang nyaris padam, tiba-tiba meledak entah dari mana. Air mata bercampur darah mengalir ke bibirnya, menyisakan rasa pahit yang tak bisa ia pahami. Apakah itu kesedihan, penyesalan, atau sesuatu yang lain? Tubuhnya yang sudah lama terluka dan tak bisa bergerak kini, memaksakan diri untuk bangkit. Kelima jarinya mencengkeram tanah batu biru dengan kuat, meninggalkan bekas jari yang dalam. Keenam tetua agung yang duduk di meja utama semuanya terkejut. Tak ada yang menyangka Mo Wanfeng akan seberani ini, dan saat mereka tersadar, sudah terlambat untuk menghentikannya. Penatua di atas tahta tiba-tiba membuka matanya. Sosok ilusinya tampak menjadi lebih nyata, memancarkan kekuatan aneh yang mengalir dari tubuhnya. Tatapannya langsung tertuju pada telapak tangan Mo Wanfeng. Kaisar Emas Qi yang hendak menghantam dantiannya tiba-tiba bergetar, lalu menghilang seperti asap yang tertiup angin. Pah! Telapak tangan Mo Wanfeng tetap menghantam tubuhnya sendiri, menyebabkan dirinya memuntahkan seteguk darah. Namun, dantiannya tetap utuh. Ki Martial Sovereign telah lenyap begitu saja. Yang tersisa hanyalah luka dalam yang parah. Leluhur, semua orang terkejut.
Tatapan mereka serempak tertuju pada sosok ilusi yang duduk di atas tahta. Kilatan kecewa melintas di mata Mokebei, tetapi ia tidak berani mengatakan apapun. Karena sang patriark leluhur telah turun tangan, bahkan keenam tetua agung pun hanya bisa menunggu keputusannya tanpa membantah. Tatapan patriark leluhur kini tertuju pada Mo Xiaochuan. Setelah mengeluarkan serangan barusan, sosoknya tampak semakin redup. Suaranya bergema samar, seolah datang dari dunia yang jauh. Jadi, ini putra Dochen? Ya, leluhur yang mulia. Dia adalah Mo Xiaochuan, satu-satunya putra kandung kakak Dochen. Mo Wanfeng buru-buru menyeret tubuhnya yang terluka dan berlutut di tanah. Setelah kakak Dochen meninggal, aku yang membesarkan Xiaochuan. Jika dia berbuat salah, itu karena aku gagal mendidiknya dengan baik. Aku bersedia menerima hukuman atas kelalaianku. Suara patriark leluhur tetap dingin dan tanpa emosi saat ia berbicara. Dou Chen memiliki tubuh ilahi dan bakat yang luar biasa. Ia adalah sosok paling menjanjikan dalam keluarga Mo selama ribuan tahun, satu-satunya yang berpeluang mencapai martial god. Aku tak menyangka dia akan pergi begitu cepat. Aku pun ikut bertanggung jawab atas hal ini. Ia menghela napas pelan, lalu mengalihkan tatapannya ke Mo Xiaochuan. Namun putranya, ayahnya adalah harimau. Tetapi anaknya hanya seekor anak anjing. Nada suaranya mengandung kekecewaan yang mendalam. Bakatnya biasa saja. Di usianya yang 8 tahun, ia baru mencapai ranah Great Martial Master. Bahkan untuk masuk ke pavilion elit keluarga Mo pun, dia tidak memenuhi syarat. Wanfeng, kau benar-benar bodoh menyerahkan seluruh kultivasimu demi anak seperti itu. Mo Wanfeng menatap lurus ke arah patriark leluhur. Leluhur, jika bukan karena kakak Dochen menyelamatkan nyawaku, aku sudah mati dalam perang sejak lama, katanya dengan penuh tekad. Aku selalu menganggap Xiaochuan sebagai putraku sendiri. Jika dia gagal, itu adalah kesalahanku sebagai ayah. Aku yang patut disalahkan, jadi tentu saja aku yang harus menanggung hukuman, bukan dia. Mo Xiaochuan menundukkan kepala. 10 jarinya menggali ke dalam tanah hingga berdarah. Tubuhnya yang kurus dan rapuh bergetar hebat. Air matanya jatuh tanpa suara. Paman Wanfeng, ini salahku. Aku yang tidak berguna, ini bukan salahmu. Ia mengangkat kepalanya dengan mata memerah, suaranya serak namun tegas. Tetua agung dan semua tetua. Jika seseorang harus dihukum, hukumlah aku. Paman Wanfeng tidak ada hubungannya dengan ini. Salah satu tetua agung di sudut kiri atas tiba-tiba berkata dengan dingin. Kalau bukan karena Wanfeng berkali-kali melindungimu, kau pasti sudah melanggar aturan klan dan diusir. Kau hanya membawa malu bagi ayahmu. Kata-kata sarkastiknya terasa seperti pisau tajam yang menusuk hati seorang anak laki-laki berusia 8 tahun. Mo Xiaochuan menggertakkan giginya menahan sakit, bahkan tak sanggup mengeluarkan suara. Ini yang terakhir kalinya, disah sang patriark leluhur. Jika engkau melanggar aturan lagi setelah ini, hukum akan berlaku tanpa pengecualian. Tak perlu membuat kami terus mengkhawatirkanmu. Kami akan mematuhi keputusan itu. Semua orang berdiri dan membungkuk. Bayangan tetua leluhur menutup matanya kembali dan perlahan menghilang dari singgasananya. Mo Wanfeng memaksakan dirinya yang terluka untuk maju dan membantu Mo Xiaochuan berdiri. Tiba-tiba, seorang anak lain berlari dari belakang Mo Wanfeng. Matanya melebar saat melihat noda darah di tubuh Mo Xiaochuan. Dengan ekspresi ketakutan, dia mengepalkan tinjunya erat-erat. Saudara Xiaochuan, aku akan menjadi alkemis hebat di masa depan. Jika engkau dipukuli lagi, aku akan bisa menyembuhkanmu. Mo Xiaochuan menundukkan kepalanya. Meski luka di tubuhnya parah, itu tidak sebanding dengan rasa sakit yang mengiris hatinya. Huayuan, ayo pergi. Mo Wanfeng mengangkat tubuh Mo Xiaochuan dan meninggalkan ruang penyiksaan. Di belakang mereka, suara bisik-bisik memenuhi ruangan, sementara anggota keluarga Mo mulai meninggalkan tempat itu satu persatu. Jika bukan karena status istimewa Mo Xiaochuan, pertemuan sebesar ini tidak akan diadakan hanya untuknya. Dari kejauhan, Mo Kebei menatap punggung Mo Wanfeng dengan ekspresi dingin. Ia diam untuk waktu yang lama tanpa sepatah kata pun. Saat kerumunan bubar, hanya tersisa satu orang. Seorang sesepuh Taishan yang sebelumnya berbicara.
Dia juga adalah ayah Mo Kebei, Mo Pingsi. Dengan tatapan penuh pertimbangan, ia menoleh ke putranya dan bertanya ragu, "Apa yang masih kau pikirkan?" Mo Kebei mengerutkan kening. "Ayah, tetua leluhur terlalu memanjakan Mo Xiaochuan. Aku tak habis pikir, mengapa mereka membiarkan dia lolos untuk ketiga kalinya. Ini sungguh sulit diterima." Mo Pingsi menghela napas. Itu keputusan para leluhur. Siapa yang berani menentangnya? Sebagai pemimpin klan, engkau harus bertindak sesuai aturan. Selama engkau tidak menyalahgunakan kekuatanmu, tak ada yang akan mencela tindakanmu. Mo Kebei menarik napas dalam. Mungkin kau benar, tapi ini adalah kesempatan yang sangat langka. Mo Wanfeng hampir menghancurkan kultivasinya sendiri, tapi para tetua masih saja menyelamatkannya. Seberapa tinggi sebenarnya tingkat kultivasi patriark leluhur? Wajah Mo Pingsi dipenuhi ketakutan. Ia mondar-mandir di aula kosong sebelum akhirnya berkata, "Kultivasi patriark leluhur sudah melampaui akal. Tak perlu menebaknya. Bahkan, jika Mo Wanfeng masih memiliki kultivasinya, dia tetap takkan menjadi ancaman bagimu. Mo Xiaochuan hanyalah seorang anak dengan bakat biasa, dan di masa lalu, dia sudah mengecewakan keberanian ayahnya. Garis keturunannya tidak akan bangkit kembali selama ratusan tahun. Kau bisa menjadi pemimpin klan tanpa khawatir. Namun, ingatlah satu hal, kekuasaan dan kekayaan hanyalah ilusi yang cepat berlalu. Satu-satunya tujuan sejati bagi orang-orang di generasi kita adalah seni bela diri." "Ya ayah, aku akan mengikuti nasihatmu." Mo Kebei menundukkan kepalanya dengan hormat. Lalu keduanya menghilang dari aula. Malam hari, di halaman keluarga Mo, Mo Xiaochuan berlutut di depan tiang logam. Ratusan kait tajam telah menembus lututnya yang rapuh, membuat tanah di bawahnya berlumuran darah. Mo Wanfeng berdiri diam, menatap bulan yang terang di langit dengan ekspresi dingin. Matanya dipenuhi kesunyian. Di sisi lain, Mo Huayuan menatap kaki Mo Xiaochuan dengan hati bergetar. Tak tahan, ia berlari ke arah Mo Wanfeng, meraih kakinya, dan memohon, "Ayah, kakak Xiaochuan sudah terluka parah. Tolong, jangan hukum dia lagi." Mo Wanfeng menendang putranya menjauh dan berteriak, "Kembali ke tempatmu. Jika kau terus ikut campur, aku akan membuatmu berlutut juga." Mo Huayuan hanya bisa menangis sambil memohon dari kejauhan, tak berani mendekat lagi. Di bawah sinar bulan, wajah Mo Xiaochuan menegang menahan rasa sakit. Tapi ia tetap memaksakan senyum. "Huayuan, ini bukan urusanmu. Ini bukan pertama kalinya aku berlutut di atas ujung besi. Rasanya nyaman dan bisa dianggap sebagai bentuk kultivasi." Mo Wanfeng menggelengkan kepala. Ia menatap langit malam yang seakan tak berujung dan bergumam, "Hari ini adalah musim hujan lembah. Seharusnya dia sudah sampai di sini. Kenapa dia masih belum datang?" Mo Xiaochuan, yang sejak tadi menggigit bibir menahan sakit, bertanya dengan bingung, "Paman Wanfeng, apa yang kau bicarakan?" Mo Wanfeng menatapnya sejenak sebelum menjawab, "Saat ayahmu masih hidup, dia pernah berjanji pada seseorang bahwa mereka akan bertemu di kota besi hitam di bawah bulan yang cerah selama musim hujan tahun ini. Waktunya sudah tiba, tapi dia belum juga muncul." Tiba-tiba, Mo Xiaochuan mengangkat tangannya, menunjuk ke sebuah pohon osmanthus besar di halaman. "Apakah itu orang yang kau maksud?" Mo Wanfeng tersentak. Ia menoleh ke arah pohon dan melihat sesosok bayangan putih melayang di antara dedaunan osmanthus. Sosok itu bergerak dengan lincah di bawah sinar bulan, tertawa sambil membacakan puisi. Di mana jiwa seorang pahlawan? Harmoni tak lagi menemukan teman lama. Angin pagi bertiup melewati dedaunan willow dan bulan, dan tahun itu, Lan Sui jatuh dalam mimpiku. Sosok berjubah putih itu melangkah ringan di atas sinar bulan yang menyerupai air, seolah berjalan di udara. Tubuhnya menyatu dengan malam yang sunyi, seperti makhluk surgawi yang turun perlahan dari kegelapan. Namun, kesedihan terpancar jelas di wajahnya saat ia menghela napas panjang. "Aku baru mengetahui bahwa Mo Doshan telah tiada. Tak kusangka, perjalananku ke kota besi hitam ini menjadi sia-sia." Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.